Islam syariah yang ringan itu kadang menjadi berat karena orang-orangnya, bukan karena syariahnya. Pernikahan itu kan sederhana. Ada dua mempelai, ada saksi dua orang, ada wali, ada mahar. Mahar pun juga tidak harus mahal, sesuai kemampuan, ditambah dengan apa satu lagi, ijab dan kabul, kan selesai. Walimah seberapa? Semampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang kami hormati, sebelum kajian kita mulai, di sini kami sebagai mewakili pengurus Masjid Al-Furqan sedikit mau menyampaikan berkaitan dengan penggalian dana untuk pembebasan Masjid Al-Furqan. Alhamdulillah, untuk penggalian dana Masjid Al-Furqan yang membutuhkan dana sekitar 150 juta rupiah, alhamdulillah saat ini sudah terpenuhi. Jadi untuk penggalian dana untuk pembebasan tanah Masjid Al-Furqan dinyatakan ditutup, dan kami sampaikan kepada seluruh donatur yang telah menginfakkan hartanya, baik berupa harta maupun panjatan doa, kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dan menerima amal jariah para jamaah sekalian. Dan kemudian untuk kami beritahukan bahwa untuk biaya operasional Masjid Al-Furqan, kami informasikan bahwa tiap bulannya mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 7 juta, dengan rincian untuk biaya operasional pengajian, kemudian untuk air dan listrik, kemudian untuk biaya TPQ. Itu kurang lebihnya untuk pengeluaran tiap bulannya Masjid Al-Furqan. Jadi untuk para jamaah mungkin yang punya kelonggaran rezeki bisa menyisihkan atau bisa menginfakkan lewat rekening yang telah tertera di media mengaji. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk selanjutnya kepada Ustadz Muhammad kami persilakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum
iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah atau kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dari ayat ke-32 surah An-Nur, dari ayat ke-32 sampai 34, istamalat hadhihi al-ayatul karimatu al-mabniyatu ala jumal min al-ahkamil muhkamati wal awamiril mubramah. Jadi ayat-ayat yang mulia ini mengandung beberapa hal berkaitan dengan al-ahkamil muhkamah wal awamiril mubramah. Jadi hukum-hukum yang jelas dan perintah-perintah yang pasti atau ketetapan-ketetapan, yaitu faqauluhu ta'ala, pertama firman Allah, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah al-ayama minkum, orang-orang yang belum menikah, maksudnya orang-orang yang sendiri. Maka ini amrun bitazwij. Hadza, ini adalah amrun, perintah bitazwij, perintah pada perkawinan. Maka waqala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa dari kalian telah mampu untuk memberikan nafkah, maka hendaklah segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, adapun orang yang belum mampu untuk menikah, maka fa'alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu memiliki penghalang, jadi benteng yang menghalangi dari az-zina. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud. Wa jaa fi sunan min ghairi wajhin, dan disebutkan dalam kitab-kitab as-sunan tidak hanya satu jalur, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tazawwaju, ya, menikahlah kalian, tawaladu tanasalu, ya, memiliki anak dan keturunan. Maka ada hadis al-walud, ya, menikah dengan wanita-wanita yang subur, ya, tawalad, di sini tawaladu, untuk memiliki anak-anak, memiliki keturunan. Fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamati, sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya pengikutku terhadap umat-umat lain nanti di hari kiamat. Kemudian kata-kata al-ayama, jadi di situ dikatakan nikahkanlah al-ayama. Al-ayama jamu ayyimin, adalah kata jamak dari ayyim. Wa yuqalu dzalika lil mar'ati allati la zawja laha. Ayyim itu adalah sebutan
untuk perempuan yang tidak memiliki suami, walirrajulil ladzi la zaujata lahu, juga untuk laki-laki yang tidak memiliki istri. Apa bahasa kita sekarang? Bahasanya jomblo, sendirian. Sawa'un kana qad tazawwaja tsumma faraqa, baik bagi orang yang pernah menikah kemudian berpisah, tetap menjadi sendiri. Jadi laki-laki pernah menikah lalu pisah, maka dia tidak memiliki istri. Sebaliknya begitu. Aw lam yatazawwad wahidun minhuma, atau memang belum menikah. Yang penting laki-laki atau perempuan yang yang tidak memiliki pasangan, istri atau suami, maka disebut dengan ayyim. Inilah hakahul Jauhari, disebutkan di Al-Jauhari an ahli lughah, berpendapat berdasarkan para ahli bahasa. Yuqalu rajulun ayyimun wa imra'atun ayyimun, laki-laki yang tidak punya istri disebut ayyim, wa imra'atun, perempuan yang tidak punya suami disebut dengan ayyim. Maka nikahkanlah al-ayama, artinya nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri. Yang sudah punya gimana? Nambah. Kalau bapak-bapak iya saja itu ya. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah yang kedua, jadi kalau tadi nikahkanlah orang yang memang sendiri, tetapi kemudian ada tambahan kabar gembira. Iyakunu fuqara, jika mereka ini fakir, maka yughnihimullah min fadlih, Allah akan membuat mereka mampu dengan karunia-Nya. Qala Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib menyebutkan atau mengatakan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini maksudnya raghabahumullahu fit tazwij, Allah memberikan anjuran kepada mereka untuk menikah. Jadi ada kabar gembira yang menyemangati. Targhib itu kan kabar gembira yang memotivasi. Anjuran dengan kabar gembira memotivasi agar menikah. Wa amara bihil ahrar wal abid, dan Allah memerintahkan menikah ini baik kepada orang-orang merdeka maupun hamba sahaya. Apa janji Allah? Wa wa'adahum alaihil ghina, Allah menjanjikan kepada orang yang menikah itu al-ghina, yaitu kecukupan. Faqala, maka Allah mengatakan iyakunu fuqara, jika mereka fakir, yughnihimullah min fadlih, dengan menikah itu Allah akan membuat mereka cukup, kaya, dalam arti dicukupi. Maka an Ibnu Mas'udin, diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan iltamisul ghina fin nikah, jadi carilah kekayaan dengan menikah. Jadi menikah itu salah satu cara untuk menjadi kaya. Jadi jangan menikah takut miskin, justru menikah itu membuat orang menjadi kaya. Kenapa? Yaqulullahu ta'ala, karena Allah berfirman sebagai janji, iyakunu fuqara, jika mereka fakir, maka yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Maka kemudian ditambah lagi rawahu Jarir, dan wa dzakara al-Baghawi menyebutkan an Umar, dari Umar, hadis yang semakna. Dan di sini tambahan wa anil Laitsi an Muhammad bin Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, ada tiga, haqqun 'alallahi 'aunuhum, yang mereka berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi suatu yang tiga yang pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pertama,
An-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena tujuan ingin menjaga kesucian dirinya dari zina, itu pasti mendapatkan aun, ya, mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, wal mukatabu yuridul ada. Budak mukatab yang berkeinginan untuk melunasi. Nanti di bagian bawah ada masalah mukatab. Al mukatab itu, budak mukatab itu budak yang mengadakan perjanjian pada tuannya untuk melunasi dirinya. Ya, diriwayatkan itu ada seorang budak yang berjanji pada tuannya untuk melunasi dirinya dengan harga sekian yang dibayar sekian kali. Jadi itu budak mukatab itu budak yang ingin bebas dengan cara membayar dirinya sendiri. Al-mukatab itu termasuk orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Wal ghazi fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Maka hadis ini menyebutkan di antara orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah adalah an-nakihu, orang yang menikah yuridul afaf, dan menikahnya itu memang karena dia ingin menjaga diri dari perbuatan zina. Maka kalau sering disampaikan anak-anak dalam pemuda ya dalam usia nikah itu kalau terlibat macam-macam, obatnya satu, apa? Nikah. Jadi di situ lebih menjaga diri dari perbuatan az-zina, dan Rasulullah mengatakan aghaddu lil basar, lebih bisa membuat orang untuk menundukkan pandangannya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, hadis ini rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qad zawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah menikahkan dzalikar rajul, seseorang alladzi lam yajid illa izarahu, yang tidak punya apa-apa kecuali kain, sehelai kain yang menempel di tubuhnya. Jadi orang tidak punya apa-apa, yang dia miliki hanya izar, selembar kain saja. Kalau itu dijadikan mahar, lalu gimana dia? Bahkan walam yakdir ala khatamin min hadid, untuk memberi mahar dengan emas dari besi pun dia tidak mampu. Wa ma'ahadha, meskipun keadaannya seperti itu, fazawwajahu bitilkal mal'ah, Rasulullah menikahkan dengan seorang wanita, wa ja'ala shadaqaha alaihi, dan Rasulullah menjadikan maharnya untuk wanita itu adalah ayyu'allimaha ma yahfadhu minal Qur'an, maharnya berupa mengajarkan apa-apa yang dihafal dari ayat Al-Quran. Jadi ini kalau kita melihat ayat jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan. Itu Rasulullah pernah menikahkan orang yang kurang miskin. Gimana ini? Apa? Baju itu ya hanya ya itu saja. Kalau dengan mas kawin baju, terus dia mau pakai apa? Sudah enggak usah. Pakai apa? Cincin besi, tidak mampu juga, tetap saja dinikahkan. Maharnya adalah ayyu'allimaha ma yahfadhuhu minal Qur'an wal ma'hudu min karamillahi ta'ala wa lutfihi, dan seperti dijanjikan atau memang akan terjadi seperti biasa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyarzuqahu, maka Allah memberikan rizki kepadanya, ma fihi kifayatun lahu wa laha, yang mencukupi untuknya dan istrinya. Jadi ini masyarakat muslimin rahimakumullah, ada dua ya. Satu, kalau hadis tadi itu pertama orang yang mampu ya. Kalau tidak mampu puasa. Tapi ada peristiwa Nabi menikahkan bahkan orang yang jelas-jelas secara lahir dia tidak mampu. Padahal di awalnya itu kan hadisnya gimana? Wahai pemuda yang mampu, ya,
menikahlah. Kalau tidak mampu, maka puasa. Tapi Allah menjanjikan kalau orang miskin, dalam miskinnya dia nikah, Allah janji mencukupi. Sehingga ada peristiwa Nabi menikahkan orang yang dalam posisi seperti itu. Maka seorang muslimin tentu ada orang-orang yang memang mampu ya. Mungkin dia ya punya sawah, ya. Punya apa lagi? Ya, punya kebun, punya penghasilan tetap, atau punya, ya jelas-jelas lah ada gitu. Tapi ada orang yang memang kerjanya, dia bekerja cuma kerjanya itu tidak jelas itu. Jadi kerjanya mungkin dengan upah berapa? Ya pas-pasan gitu ya. Jadi jangan kemudian dikebiah-uyah, wis masuk gak duwe kerjaan aku nekat nikah, ya ndak begitu juga. Jadi orang yang posisinya itu dia bukan kemudian tidak mampu, mungkin dia tidak punya apa-apa, tapi dia bisa bekerja dan hasilnya cukup untuk menafkahi istri gitu ya. Jadi kalau kita melihat yang pertama mampu, jelas orang-orang yang jelas mampu itu ya tadi. Ya dia punya penghasilan tetap, misalnya gaji bulanan, dan gajinya cukup untuk memberi nafkah misalnya, atau dia punya aset yang asetnya menghasilkan sehingga cukup memberi nafkah. Tapi akan ada orang tidak seperti itu. Dia hanya mengandalkan pekerjaan yang mungkin pekerjaannya pekerjaan yang dengan hasil yang pas-pasan, tapi hasilnya bisa untuk memberikan nafkah. Maka inilah yang kemudian sudahlah nikah saja, karena Allah pasti akan memberikan kecukupan. Jadi masyarakat muslimin, maka kalau tidak punya juga enggak, kerjaan juga ya enggak gitu ya, apa? Sudahlah puasa dulu. Nah, itu puasa dulu ya, kecuali dari pihak perempuannya yang wis gak popo wis, sampai gak usah megawe tak tanggung, ya monggo saja begitu ya, kalau ada. Tapi ada yang begitu, ada wis tak tanggung wis. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ini harus jelas bahwa tetap saja seseorang mau menikah, dia bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab orang tua ya. Kalau suami kan menjadi qawwam, yang kebutuhan anak perempuan awalnya dicukupi oleh orang tua, berpindah kepada suaminya, maka suami harus bisa mencukupinya ya. Kalau kita menghitung bagaimana orang tua, ya kurang. Orang tua itu tidak hanya memberi makan, tapi nyangoni. Itu suami ini apa? Memberi makan tok. Nyangoninya gimana? Ini untuk belanja makanan, ini sangumu, kan begitu. Ini belanja tok, sangune. Ya, tapi intinya kan tetap saja bahwa dianjurkan untuk menikah. Yang kedua, bahwa kalimatnya adalah memberikan kecukupan. Jadi kecukupan itu jangan dihitung dengan berlebih. Karena kadang orang ini menghitung kecukupan dengan mengukur orang lain. Jadi kalau ada orang sederhana, tapi dia hidup di tengah orang elit, dia punya motor, ya, punya rumah, tapi rumahnya kecil, kendaraannya motor, di sekitarnya rumah gede-gede, kendaraannya mobil, kadang dianggap tidak mampu loh ini. Jadi kemampuan seharusnya tidak diukur dari apa yang ada di sekitarnya, tapi kecukupan itu yang penting cukup untuk kebutuhan pokoknya. Jangan menghitung lebih ya, jangan menghitung lebih. Orang itu sudah diberi, apalagi kalau enek apa-apa cukup, ya alhamdulillah. Arep ngene cukup, arep ngene cukup, ya cukup terus itu. Tapi masyarakat muslimin rahimahullah, jadi kalimatnya Allah akan di sini yughni. Allah akan memberikan dia kecukupan, dan al-ghina dalam bahasa Nabi adalah ada di dalam
hati. Jadi laisal ghina, jadi kekayaan itu bukan berada pada pertumpuknya harta, tetapi kekayaan itu ada di dalam hati. Ketika seorang sudah merasa cukup, dia menjadi orang yang kaya. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang Allah akan mencukupi. Dan memang kalau dalam masalah pernikahan ini, saya sering menyampaikan Islam syariah yang ringan itu kadang menjadi berat karena orang-orangnya, bukan karena syariahnya. Pernikahan itu kan sederhana. Ada dua mempelai, ada saksi dua orang, ada wali, ada mahar. Mahar pun juga tidak harus mahal, sesuai kemampuan, ditambah dengan apa satu lagi, ijab dan qabul, kan selesai. Walimah seberapa? Semampunya. Menjadi berat ketika orang mau menikahkan anaknya, ngitung sewa gedungnya biro. Nah itu lagi. Kemudian wah macam-macam nanti itu, belum biaya tata rias, sons, horek, seragam penerima tamu. Loh, akhirnya apa? Padahal akhirnya apa? Diundur dulu ya, diundur Pak pernikahannya itu. Padahal ini sesuatu yang seharusnya kenapa harus diundur? Jadi memberat-beratkan itu. Ini seringkali terjadi seperti itu. Ya akhirnya apalagi kemudian apa cukup wis gampang. Engko kan enek anu nih. BCA nih, ya itu. Begitu hari H udan terus sing becek ra enek. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal seperti ini tentu kita kembali pada perintah anjuran menikahlah, ya, menikah, terutama bagi orang-orang yang memang untuk mampu untuk menikah. Maka kemudian ada jalan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Lah orang-orang yang tidak mampu nikah tadi gimana? Hendaklah dia menjaga iffah, dia menjadi orang yang menjaga kesucian dirinya. Jadi hendaklah menjaga kesucian diri dari zina. Siapa? Orang-orang yang tidak mampu atau belum mampu untuk menikah, hatta yughniyahumullah min fadli, sampai Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk menikah. Jadi tetap ada kata-kata mampu untuk menikah. Maka hadza amrun minallahi ta'ala, ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala, liman la yajidu tazwija, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Apa perintahnya? Bitta'affufi 'anil haram, agar menjaga kesucian diri dari perbuatan yang diharamkan atau perbuatan haram seperti az-zina. Kama qala, maka Rasulullah mengatakan hadis yang tadi kita baca, ya ma'syaras sahabi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati, dan bagi yang tidak mampu atau belum mampu menikah fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Ini jalan keluarnya, puasa. Fa innahu lahu wija, ya, berpuasa itu luar biasa, ya, menjaga manusia dari az-zina. Wa hadhil ayatun mutlaqah, dan ayat ini di surah An-Nur ini sifatnya mutlak, dia berlaku secara umum. Siapapun, ya, yang belum mampu menikah hendaklah dia menjaga diri. Jadi sampai kapan? Sampai Allah membuatnya mampu untuk menikah. Wallati fi surat An-Nisa, adapun yang disebutkan dalam surah An-Nisa akhassu minha, lebih khusus. Kalau tadi itu sifatnya umum, di surah An-Nisa itu khusus. Wa ya qauluhu, adapun di surah An-Nisa itu adalah firman Allah, wa man lam yastati minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minat, bagi yang tidak mampu menikah dengan wanita-wanita mukminah yang baik-baik, fa mimma malakat aymanukum, maka pada dengan budak hamba-hamba sahaya, sampai pada firman Allah, dzalika liman khasyal anata minkum, dan itu berlaku bagi orang yang takut terjadinya az-zina.
Jadi dalam tafsir khosyal anata itu orang yang takut terjerumus pada zina. Wa antasbiru, tapi bersabar menunggu karunia Allah sampai mampu, itu khairul lakum, lebih baik. Jadi meskipun boleh dengan budak-budak wanita, tetapi bersabar itu lebih baik. Maksudnya di surah An-Nisa ya, sabrukum an tazawwujil ima, ya, bersabar dari menikahi budak-budak wanita itu khairun, lebih baik. Li'annal wada yaji'u raqiqa, karena nanti kalau melahirkan anaknya pun akan tetap menjadi budak, gitu ya. Jadi lebih baik bersabar. Ya, bersabar sampai mana? Sampai Allah memberikan kemampuan. Dengan apa bersabarnya? Dengan berpuasa. Wallahu ghafurur rahim. Qala Ikrimah fi qauli ta'ala, Ikrimah berkata tentang firman Allah, wa yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha, hendaklah orang yang tidak mampu untuk menikah menjaga kesuciannya dari zina. Huwa, jadi termasuk berlaku pada ayat ini menurut Ikrimah adalah ar-rajulu yaral mar'ata. Jadi jika ada di antara laki-laki, di antara bapak atau laki-laki siapapun melihat wanita, faka'annahu yastahi, lalu tertarik pada wanita itu. Kemarin sudah kita bahas ya, jangan sengaja melihat, tapi melihat wanita kemudian yastahi, tertarik, muncul syahwatnya. Bagaimana caranya? Fa'inkan la imra'atun, kalau dia punya istri, falyadhhab ilaiha, cepat pulang temui istrinya. Ya, jangan malah memanjakan diri melihat orang lain. Wal yaqdi hajatahu minha, selesaikan urusan itu dengan istri. Jadi kalau di jalan ada wanita cantik kok muncul syahwat, pulang, ya, pulang temui istri. Ya, jangan menikmati di situ. Tetapi wa illam yakun lahu imro'atun, lah kalau dia tertarik pada wanita terus tidak punya istri, gimana? Nah, ini jalannya fal yanzur fi malakutis samawati wal ard. Ya, saya tertawa karena komennya bukan karena bacaan ini, tetapi fal yanzur, hendaklah dia, ya, dia hendaklah melihat kekuasaan Allah, berzikir, berdoa, baca Quran, sembuhkan dengan itu aja. Istighfar, ya, istighfar tapi pikiran itu kesana. Hatta yughni Allah, sampai akhirnya Allah akan memberikan kepadanya kemampuan untuk menikah. Ya, ini jalan keluarnya. Masyarakat muslimin, itu bagian pada masalah pernikahan. Adapun wa qauluhu, berikutnya, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibum in alimtum fihim khaira. Ini tentang mukatabah. Jadi tentang budak-budak yang ingin mengikat janji mukatabah, apa, ingin melunasi dirinya dengan perjanjian, maka Allah memerintahkan, ya terima. Hadza amrun minallahi ta'ala lis-sadah. Ini perintah dari Allah kepada para tuan-tuan, pemilik-pemilik budak. Idza talaba minhum abiduhum al-kitabata, jika salah satu atau jika budak-budak mereka meminta al-kitabah tadi, ya, meminta perjanjian untuk melunasi diri, ayu katibu, ya hendaknya tuannya menyetujui itu. Kemudian di sini bisyartin, tapi ada syarat, ayyakuna lil abdi hilatun wa kasbun. Memang budak itu memiliki atau keahlian pekerjaan sehingga menghasilkan yu'addi ila sayyidihil mal, dia bisa membayar kepada tuannya harta alladzi syaratahu ala adaihi, yang disyaratkan untuk dikerjakan. Jadi tidak asal memberi, tetapi dengan syarat memang budak itu bisa menghasilkan uang untuk menebus dirinya. Wa qala al-Bukhari wa qala Rawhun an Ibn Jurayd
Ibnu Juraid mengatakan qultu li Atha, aku berkata kepada Atha, awajibun alayya idza alimtu lahu malan an ukatibahu, apakah wajib atasku jika memiliki budak lalu budak itu aku tahu dia punya harta, apakah wajib bagi aku untuk menerima? Jadi kalau budak itu menawarkan diri, saya ingin melepaskan diri, membebaskan diri dengan harga sekian, dan si tuannya tahu memang budak ini punya uang, apakah harus dilepas? Qala, maka Atha mengatakan, ma'arahu illa wajibah, aku tidak berpendapat lain kecuali wajib bagi tuannya untuk menyetujui perjanjian itu. Wa qala Amr bin Dinar, qultu li Atha, aku berkata pada Atha, ataksiru ala ahad, apakah engkau mendahulukan orang lain daripada budak itu? Qala la, enggak. Summa akhbarani anna Musa, summa dia mengatakan kemudian diberitahukan kepadaku bahwa Musa bin Anas akhbarahu, dari Musa bin Anas, anna Sirin, bahwa Sirin sa'ala Anas al-mukatabah, Sirin ini budak yang meminta mukatabah pada tuannya yaitu Anas. Wa kana katsiral mal, budak yang namanya Sirin ini dia punya banyak harta. Fa'aba, tapi Anas menolaknya. Fantalaqa ila Umar bin Khattab, lalu dia pergi menemui Umar bin Khattab. Faqala, Umar mengatakan, katibhu, terima mukatabah itu. Jadi kalau budak Sirin dia mau melunasi dirinya, dia punya uang, maka kamu harus menerima mukatabah, perjanjian pembebasan budak itu dengan dia menebus dirinya. Fa'aba, tetapi Anas pun menolak, tidak mau. Fadarabahu bidurrah, maka Umar memukulnya dengan cambuk. Wa yatlu Umar radhiyallahu anhu, maka kemudian Umar membaca firman Allah, fakatibuhum, maka ya lakukan mukatabah, terima mukatabah itu. In alimtum fi khairan, jika kamu mengetahui memang budak-budak itu memiliki khairah, diantaranya khairah itu diartikan dengan harta. Jadi di Al-Quran banyak kata-kata khairah yang berarti harta. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahul khairu, ya, kalau punya uang banyak, manu'a, jadi pelit misalnya, jadi al khair, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, maka di antara makna khairah itu adalah jika budak itu memang memiliki harta. Fakatabahu, maka kemudian Anas pun menerimanya. Hakata rawahul Bukhari ta'liqa, seperti inilah diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq. Wa rawahu Abdur Razzaq, dan diriwayatkan Abdur Razzaq, akhbarana Ibnu Juraid qala, Ibnu Juraid mengatakan, qultu li Atha, aku berkata kepada Atha, awajibun alayya idza alimtu lahu malan an ukatibahu, seperti tadi, apakah wajib bagiku jika aku mengetahui budakku punya harta untuk bermukatabah atau menerima mukatabah? Qala, atau mengatakan, ma'arahu illa wajibah, tidak ada pandangan atau menurut hematku kecuali bahwa itu memang wajib. Wa rawa Ibnu Jarir an Anas bin Malik anna Sirin, jadi Ibnu Jarir meriwayatkan juga dari Anas bin Malik bahwa Sirin arada yukatibahu, Sirin yang diceritakan dia ingin melakukan mukatabah, fatalaka alai, tapi Anas menolaknya. Faqala lahu Umar mengatakan, la tukatibanau, kamu harus bermukatabah atau menerima mukatabahnya. Isnaduhu sahih. Wa qawlu in alimtum fi khairan, jika kalian wahai para tuan pemilik budak mengetahui bahwa budak-budak itu memiliki khairah, qala ba'duhum, khairah di sini artinya amanah. Jika budak-budak itu bisa dipercaya, dia melakukan perjanjian, ya sudah, terima saja. Wa qala ba'dhum sidqa, ada yang mengatakan artinya khairah di sini jujur. Wa qala ba'dhum mala, ya, tadi kita sebutkan di antara pendapat yang mengatakan khairan di sini artinya mala, memiliki
harta. Wa qala ba'dhum hilatan wa kasba, punya keahlian dalam melakukan satu pekerjaan yang menghasilkan. Al-kasb itu pekerjaan yang menghasilkan, berupah. Pekerjaan itu yang mendapatkan upah. Wa qawlu wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang diberikan kepada kalian. Hasan nas, Allah menganjurkan kepada manusia alaihi wa maulahu wa ghairahu. Jadi maksudnya Allah menganjurkan kepada tuannya atau kepada yang lainnya untuk membantu supaya budak ini merdeka. Jadi bantulah dengan hartamu supaya, maka ada kalimat wa fir riqab, ya, bantuan untuk membebaskan budak, ya, jadi budak yang melakukan mukatabah. Wa kadzalika qala Buraidah bin al-Husayb al-Aslami wa Qatadah wa qala Ibnu Abbas mengatakan amarallah al-mu'minin, Allah memerintahkan orang-orang beriman ayyu'inu, agar mereka menolong fir riqab, pada budak yang ingin melunasi dirinya. Jadi kalau ada budak yang bermukatabah ingin melunasi dirinya, maka Allah memerintahkan orang beriman untuk membantunya. Bab berikutnya, wa qawluhu wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha, Allah mengatakan jangan memaksa budak-budak wanitamu untuk melakukan zina. Ila akhir ayat. Karena ahlul jahiliyati, dulu orang-orang jahiliyah itu, idza kana li ahadim amatun, kalau mereka memiliki atau salah satu dari mereka memiliki budak wanita, arsalah tazni, maka tuannya ini apa? Menyuruh budak wanitanya untuk melakukan zina. Wa ja'ala 'alaiha dharibah ya'khudhu minha kulla waqtin, lalu tuannya ngambil upeti. Jadi seperti apa ya? Kermo. Jadi punya wanita-wanita yang disebar untuk berzina, lalu dia mendapatkan apa? Ya, jadi apa? Jadi komisioner. Jadi dapat bagian. Jadi bahasanya dapat apa? Komisi. Itu jadi dulu orang-orang yang punya budak wanita itu seperti itu. Falamma ja'al Islam, ketika Islam datang, naha Allahu al-muslimina an dzalik, Allah melarang orang-orang Islam untuk melakukan itu. Wa kana sababu nuzuli hadhil ayah, dan sebab turunnya ayat ini adalah ayat al-karimah fima dzakarahu ghairu wahidin minal mufassirin min as-salaf wal khalaf, seperti disebutkan oleh para mufassir baik salaf maupun khalaf. Ayat ini berbicara tentang fi sya'ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa innahu kana lahu ima, jadi Abdullah bin Ubay itu memiliki budak-budak wanita. Fakana yukrihunna 'alal bigha, lalu Abdullah bin Ubay ini memaksa jadi para budak wanitanya untuk melakukan zina, ya, melacur gitu ya, tolaban li kharajihinna, lalu dia meminta atau mendapatkan hasil dari upah, artinya ada upeti dari budak-budaknya yang berzina, ditambah waraghbatan fi auladihinna, dan juga karena Abdullah ini berharap wanita-wanita budak yang berzina itu kemudian punya anak laki-laki. Jadi dengan begitu pengikutnya menjadi banyak, anak buahnya banyak, wari'asata minhu, sehingga dia mendapatkan kepemimpinan. Jadi kan semakin banyak laki-laki yang mendukungnya, semakin berpeluang untuk menjadi rois, ya, penguasa. Dan itu fima yaz'umu, seperti apa yang dia akui,
apa yang dia anggapnya, dianggap dengan cara seperti itu, maka dia akan mendapatkan bukan hanya harta tapi mendapatkan apa? Anak buah yang banyak itu ya. Kemudian zikrul atharil waridah fi dzalika, berikut ini disebutkan athar ya, kisah-kisah tentang apa yang terjadi berkaitan dengan masa jahiliyah, disebutkan tentang memaksa para budak wanita untuk melakukan zina. Rawal Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar, ini Al-Bazzar rahimahullah fi musnadihi, dalam musnadnya dari Zuhri, dari Zuhri qala, dia menceritakan kanat jariyatun di Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi ada seorang budak wanita milik Abdullah bin Ubay bin Salul, yuqalu laha Mu'adzah, yang biasanya dipanggil dengan nama Mu'adzah. Wanita ini, budak wanita ini namanya Mu'adzah. Yukriha ala zina, yang Abdullah bin Ubay memaksanya untuk melakukan az-zina. Falamma ja'al Islamu, ketika Islam datang, nazalat, turunlah firman Allah, wala tukrihu fatayatikum alal ligha, jangan memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan perzinahan, sampai pada firman-Nya fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Wa qala A'mas mengatakan an Abi Sufyan an Jabir fi hadhil ayah, diriwayatkan dari Jabir tentang ayat ini, wala tukrihu fatayatikum alal bigha, qala, dia mengatakan nazalat, ayat ini turun fi amatin, pada atau tentang seorang budak wanita li Abdullah bin Ubay bin Salul, milik Abdullah bin Ubay bin Salul, yuqalu laha, yang bernama Musayyikah. Kalau tadi Mu'adzah, ini disebutkan namanya Musayyikah, ada yang membaca Masikah. Karena yukriha 'alal fujur, dan Abdullah bin Ubay memaksanya untuk melakukan perbuatan yang keji ini atau perbuatan zina. Wa kanat la ba'sa biha, ini tambahannya. Musayyikah itu orangnya, kata-kata la ba'sa biha itu orangnya tidak jelek. Ya, maksudnya padahal Musayyikah itu wanita yang sangat cantik. Jadi orangnya memang cantik. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul memanfaatkan kecantikan budaknya supaya dia menjadi apa? Ya, pelacur ya, yang mendapatkan, tidak tahu bahasa pelacur itu sekarang apa itu. Kalau dulu kan apalah istilahnya. Wah, itu diperhalus ya, sehingga orang tidak merasa berzina karena bahasanya halus ya. Pekerja ya. Pekerja. Jadi PSK dan macam-macam. Ya, kalau disebut pelacur gitu aja lah ya. Tegas ya. Ya. Maka wakanat, dan siapa Musayyikah atau Masikah ini la ba'sa biha, orangnya memang tidak jelek, orangnya cantik. Fata'ba, dan Musayyikah menolaknya, tidak mau. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah wala tukrihunna ala fatayatikum wa fatayatikum alal bigha, sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat. Rawan Nasaiyu nahu, An-Nasai meriwayatkan yang semakna. Riwayat lain, wa qala Muqatil bin Hayyan, Muqatil bin Hayyan mengatakan, balaghana Allahu a'lam, telah sampai kepada kami satu berita atau kisah atau riwayat, wallahu a'lam, anna hadhil ayah, bahwa ayat ini nazalat, turun, fi rajulaini, berkaitan dengan dua orang, kana yukrihani amataini lahuma, yang memaksa ya, dua. Jadi bukan hanya Abdullah bin Ubay, tapi ada dua orang yang sama-sama memiliki budak-budak wanita dan memaksa budak-budak wanitanya untuk melakukan zina. Ihdahuma, salah satunya, ismuha Musayyikah, tadi sudah disebutkan. Berarti yang satu ini milik Ubay bin Salul, namanya Musayyikah atau Masikah, wa kana al-Ansari, wa kana Umaymah ummu Musayyikah li Abdullah bin Ubay. Jadi
Musaika ini dia budak seorang Ansor dan ibunya Musaika ini adalah budak milik Abdullah bin Ubay, namanya Umaymah. Kemudian wa kanat Mu'adzah wa Arwa bitilkal manzilah, ada lagi wanita bernama Mu'adzah dan namanya Arwa bitilkal manzilah, mengalami nasib yang sama. Jadi ada dua orang yang melakukan perbuatan ini, di antaranya Abdullah bin Ubay dan satu lagi dengan wanita-wanita disebutkannya ada Musaika, ada Umaymah, ada Arwa, ada Mu'adzah, yang masing-masing ini memiliki kedudukan yang sama, yang dipaksa oleh tuannya untuk melakukan zina lalu diambil upahnya. Kemudian fa'atat Musaikah wa ummuha, lalu Musaikah dan ibunya mendatangi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadzakarata dzalika lahu, lalu dia menceritakan perihal itu, fa anzalallahu fi dzalika, lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam urusan itu, wala tukrihu fatayatikum alal bigha, jangan memaksa budak-budak wanita kalian alal bigha, yakni az-zina. Wa qalu in aradna tahassuna, dan firman Allah, jika mereka hendak menjaga kesucian diri atau menjaga kebersihan diri dari zina, hadza kharaja makhrajal ghalibi fala mafhumalah. Jadi ini pengecualian di di luar mayoritas ya. Jadi mayoritas, sehingga fala mafhumalaha ini tidak berkait, tidak termasuk pembahasan, karena memang intinya kan seorang wanita itu dia ingin secara umum ingin terlepas dari zina, ingin menjaga kesuciannya secara umum ya seperti itu memang, sehingga tidak dibahas karena memang begitu. Sehingga di sini dikatakan fala mafhumalaha, tidak berkait dengan pembahasan ini karena secara umum seperti itu, dan ini maka disebut kharaja makhrajal ghalib, pengecualian atau keluar dari keumuman yang terjadi. Maka lanjut langsung pada firman Allah, wa qalu litabtaghu 'aradul hayatid dunya. Jadi kalian menjual, memaksa budak wanita untuk melakukan zina itu hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, ay min kharajihinna, yang kalian dapat dari pajak atau dari upeti, wa muhurihinna, dari upah-upah yang mereka dapatkan, wa auladihinna, atau kalian dari anak-anak laki yang lahir dari perzinahan budak-budak itu. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang satu an kasbil hajjam. Apa tadi kasb tadi apa? Usaha yang ada apanya? Ada upahnya. Satu hajjam. Apa hajjam? Bekam. Ya. Jadi menjadikan bekam sebagai kasb, sebagai mata pencaharian, ya, sebagai kerjaan yang mendatangkan upah. Masyarakat muslimin, kita dihajam dulu. Bukan ini tahrim, tidak ya, karena Rasulullah pernah berbekam dan membayar, memberi ongkos kepada orang yang membekam. Jadi larangan di sini tidak tahrim, tetapi maksudnya janganlah orang yang sakit itu kamu tolong lalu kamu bebani lagi. Sudah sakit tambah dipaksa, ya memang begitu ya. Jadi sudah kondisi sakit sampai sana masih disuruh bayar pakai tarif. Jadi kata-kata kita sedikit bahas kasbil hajjam, bukan kemudian orang yang membekam itu tidak boleh menerima upah, boleh saja, tapi jangan kemudian ya dijadikan ya karena berhaklah ya dengan keahliannya, dengan waktunya, maka memang dia berhak untuk mendapatkan upah ya.
Kemudian yang kedua yang dilarang adalah mahril bagyi, upah dari pelacuran. Ya, itu juga tidak boleh. Wa hulwanul kahin termasuk upah dari perdukunan. Jadi tiga ini ya yang disebut dalam hadis berikutnya fi riwayatin mahrul bagyi khabithun. Jadi upah dari pelacuran itu sesuatu yang jelek. Wa kasbul hajjami khabithun wa thamanul kalbi, termasuk hasil dari jual beli anjing itu termasuk hasil yang khabithun, yang tidak baik. Di sini berkaitan dengan masalah itu adalah mahrul baghi, upah dari pelacuran itu betul dilarang. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, wa qalu wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Ay lahunna, jika wanita-wanita atau budak-budak wanita ini dipaksa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi mereka, bagi wanita-wanita yang dipaksa ini. Kama taqaddama fi al-hadis an Jabir, tadi disebutkan kisah hadis Jabir itu bahwa budak-budak ini dipaksa oleh tuannya untuk melakukan zina, maka Allah Ghafurur Rahim. Wa qala Abi Talha an Ibnu Abbas, fa in fa'altum, jika kalian melakukannya wahai para tuan-tuan pemilik budak, fa innallaha, maka Allah lahunna ghafurur rahim, Allah akan mengampuni, Maha Pengampun Penyayang bagi budak-budak yang dipaksa itu. Wa ismuhunna ala man akrahahunna, adapun dosanya ditanggung oleh orang-orang yang memaksanya. Hakadha qala Mujahid wa Atha al-Khurasani wa A'mash wa Qatadah. Kemudian pada ayat yang terakhir yang kita bahas adalah walamma fassala ta'ala hadhil ahkam, setelah Allah merinci hukum-hukum ini, wa bayyana, dan menjelaskan, yang qala, Allah berfirman, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, ay telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat mubayyinat, yaitu Al-Quran, fihi, di dalamnya ayatun wadihatun mufassirat, ayat-ayat yang jelas dan menafsirkan, satu ayat menafsirkan yang lain dengan sangat rinci. Wa mathalam minal ladzina khalau min qablikum, dan pelajaran dari orang-orang yang ada sebelum kalian, maksudnya khabaran, merupakan berita, anil umamil madiyah, tentang umat-umat yang terdahulu, wa mahalla bihim, dan apa yang menimpa mereka, fi mukhalafatihim awamir Allah, disebabkan mereka menyelisihi perintah Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, faj'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin, dan kami jadikan mereka ini sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang kemudian. Wa mau'izatan, dan ini merupakan mau'izah, ay zajiran an irtikabil ma'athim wal maharim, yaitu larangan yang keras untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maharim, perbuatan yang diharamkan. Untuk siapa? Mau'izah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu limanittaqallah wa khafahu, bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. 3 ayat yang kita baca pada malam hari ini ya, secara khusus mungkin yang terjadi kalau masalah perbudakan mukatabah tidak ada, tapi yang masalah anjuran untuk menikah gitu ya, bagi yang sudah mampu, dan menikah itu jangan kemudian menikahkan itu mengukur dengan kalau punya anak perempuan, bukan tidak boleh, tapi kalau yang dilihat itu hanya calon, itu hanya melihat dari apa, sisi ekonominya, nanti juga rusak. Kalau laki-laki kan jelas
tungkahul mar'u li arba'in, wanita itu dinikahi karena berapa? 4. Nomor satu apa? Li jamaliha, karena cantik, ya jelas ya milih kalau cantik. Kemudian yang kedua nasab, kemudian yang ketiga harta, yang keempat ad-din, ya agama. Yang dipilih yang mana? Diutamakan pada ad-din, ya. Lalu guyon enake papat, sing sitok sugih, ini kan jadi guyon malah. Ya sebenarnya yang penting ad-din, ya. Jadi bapak sangat bertanggung jawab untuk membuat istri-istri ini menjadi orang-orang yang betul-betul kuat dalam agamanya, karena ibu-ibu di dalam itu hadis Nabi mengatakan membantu suami untuk kebaikan akhiratnya. Jadi bagaimana menjaga suami untuk tetap istiqomah sehingga nanti akan menjadi tangan-tangan laki-laki yang membawa istrinya ke dalam surga. Jadi jangan sampai ada wanita-wanita yang malah nyeret suaminya ke neraka, naudzubillah. Karena Rasulullah kan mengatakan wanita solihah yang membantu iman, ya. Jadi tidak ada membantu dunia, tapi membantu suami untuk tetap teguh pada agamanya. Suami ya seperti itu, harus menjadi tangan-tangan yang kuat untuk membawa istrinya ke dalam surga. Kemudian tadi apalagi masalah pernikahan tadi, ya yang jelas kebahagiaan itu kan ada pada istri yang solihah, kemudian rumah yang soleh, istri solihah, apalagi kendaraan yang soleh, ditambah satu lagi tetangga. Itu kalau itu ada wis beres itu. Tetangganya baik-baik, rumahnya juga soleh lah, ya soleh. Soleh itu ya ada yang luas, ya luas kalau banyak orangnya, ya. Kemudian punya kendaraan yang soleh yang bisa mengantarkan menuju kebaikan. Lalu di dalam rumah itu ada istri yang soleh, wah sudah beres itu. Karena kalau kurang satu saja, semua soleh, tetangganya tidak soleh, ya kepikiran juga itu. Jadi punya tetangga begini. Jadi kan ini yang diusahakan berkaitan dengan masalah pernikahan. Ya, ini masalah muslimin. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Ditutup dengan mengingatkan ini 10 hari Asyura. Jadi akan ada anjuran untuk memperbanyak ibadah, ya diantaranya mungkin yang paling jelas adalah nanti pada tanggal Asyura, ya tanggal ke-10. Cuma di kita ini Asyura jadi nama bulan, ya. Asyura nama bulannya kan Muharram. Asyura itu hari ke-10, tapi sudah namanya bulan Suro, ya. Bulannya bulan Muharram, ya Suro. Ya, tadi malam juga ada suroan, ya Suro. Asyura nanti jangan lupa berpuasa, ya diupayakan ditambah dengan At-Tasu'a hari ke-9. Kalau mau lebih tambahi lagi 11, sehingga 9, 10 dan 11, 3 hari dalam 1 bulan, itu lebih utama lagi. Tapi kalau tidak, ya paling tidak ya tanggal 10. Jangan kan, wah tanggal 9 kemarin kadung tidak puasa, terus 10-nya gak pisan, itu malah ya paling tidak tanggal 10-nya berpuasa, karena yukaffirus sanah al-madiyah, bisa menghapus dosa 1 tahun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.